Oke, sebelum masuk ke dalam video pembahasan, gue cuma mau ngasih notif aja kalau mungkin video ini akan menjadi part terakhir dari tema mengenai overthinking yang udah gue bahas di 2 video sebelumnya. Dan pastikan kalian nonton 2 video sebelumnya agar kalian bisa lebih memahami betapa bahayanya kebiasaan overthinking. Hal-hal yang mungkin bakal lo alamin, atau lebih tepatnya dampak yang mungkin bakal lo alamin ketika lo mempunyai kebiasaan untuk overthinking. Oke, hal pertama yang mungkin bakal lo alamin adalah lo bakal kehilangan kualitas tidur lo. Kita semua setuju bahwa tidur adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri secara maksimal dan merefresh kondisi fisiologis serta psikologis lo secara prima, bener kan? Nah, dengan tidur, lo bisa mengembalikan energi lo yang hilang. Namun hal itu akan jadi berbeda cerita jika lo mempunyai kebiasaan overthinking. Lo akan mengalami gejala susah tidur karena lo mungkin memikirkan banyak hal termasuk kehidupan lo. Pikiran cemas membuat tubuh lo keluar dari kondisi istirahatnya. Dan akhirnya, lo juga terjaga sepanjang malam. Dan saat melakukan aktivitas, lo akan kehilangan banyak energi akibat kualitas tidur yang buruk serta mengalami kelelahan. Dan dampak yang kedua yang mungkin bakal lo alamin adalah lo bakal kehilangan keseimbangan kimiawi dalam tubuh lo. Nah, menurut Rick Hanson, yaitu seorang ahli neuropsikologis, ketika lo melakukan kebiasaan overthinking dan membangun pemikiran negatif, lo bakal kesulitan untuk membedakan stres yang harus ditindaklanjuti dan juga stres biasa. Ya iyalah, hal itu karena lo mungkin akan berada dalam satu pemikiran yang sama secara terus-menerus. Padahal sejatinya, ada banyak masalah yang harus lo utamain, dan lo bakalan susah untuk keluar dalam situasi tersebut. Dampak yang ketiga yang mungkin dapat lo alamin adalah lo bakal rentan terkena mental illness. Sebuah studi dalam jurnal Psikologi Abnormal tahun 2003 mengemukakan bahwa fakta overthinking adalah sesuatu yang salah dan sebagai suatu masalah yang akan menimbulkan resiko mental health problem seperti misalnya anxiety atau kecemasan dan juga depresi, post-traumatic stress disorder, atau borderline personality disorder, atau istilahnya gangguan personality yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang berubah-ubah secara drastis dan juga perilaku yang impulsif. Ya, meskipun fakta bahwa melakukan self-diagnosis itu adalah hal yang tidak boleh lo lakuin, hal itu hanya bisa dilakukan oleh profesional di bidangnya. Tapi dengan overthinking, sesuai dengan jurnal yang udah gue sebutin tadi, itu dapat menimbulkan resiko mental illness. Yang keempat adalah pola makan lo mungkin menjadi tidak teratur. Lo mungkin ngerasa tidak ingin makan sama sekali. Lebih umumnya, lo mungkin makan lebih banyak sebagai suatu mekanisme coping diri lo. Seringkali mengonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak, itu terbukti berbahaya bagi kesehatan tubuh lo, yang pada akhirnya membahayakan semua aspek kesehatan lo semua. Dan bahkan sebaliknya, jika lo kekurangan asupan makanan juga kan, dan pola makanan lo menjadi tidak teratur. Dan dampak yang kelima adalah overthinking akan berpengaruh pada social skill lo. Jadi ketika lo menghabiskan lebih banyak waktu secara negatif untuk berspekulasi tentang apa yang orang lain pikirkan tentang lo, itu seringkali menciptakan ketakutan dan juga penghindaran dari situasi sosial. Bayangkan saja setiap lo berpikir bahwa seseorang menyukai lo atau tidak. Jadi lo tidak pernah berbicara dengannya. Lo mungkin akan kehilangan banyak kesempatan sosial karena lo sering mengasumsikan bagaimana orang memikirkan lo atau tidak. Dan terlalu banyak berpikir yang membuat lo bertindak seperti itu. Dan itu adalah hal yang dapat gue bagikan sekaligus menjadi part terakhir dari tema mengenai overthinking ini. Terakhir, jika lo memiliki kebiasaan overthinking, lo tidak sendiri. Sebuah studi dari University of Michigan menemukan bahwa 73% dari usia 25 sampai 35 tahun dan 52% dari usia 45 sampai 55 tahun mengalami overthinking. Itu adalah hal yang umum dilakukan manusia, tetapi mudah tersesat dalam pikiran negatif. Nah, baik, jika lo rasa video ini bermanfaat, lo bisa share video ini kepada banyak orang. Karena dengan begitu, lo bisa membantu dalam meningkatkan atau mengingatkan sesama bahwa overthinking itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Meskipun itu adalah hal yang pasti pernah kita alami sebelumnya. Akhir kata, gue Ari undur diri dari hadapan lo semua. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Cheers, man!